Oke, halo semuanya teman-teman koi lover. Kita saat ini sudah berada di kota Tangerang. Ini udah di Jawa Barat. Sebetulnya rangkaian agenda kita kali ini ada antar ikan customer. Kebetulan di Tangerang 2 lokasi. Tadi yang satunya saya sampai lupa ngevlog ya, geomembrannya sebetulnya keren kolamnya. Yang tadi Pak Dani ya, Mr. Dani, nanti next kita ke sana lagi kita vlog ya. Nah, yang kedua ini ada di Alam Sutra. Ya, nah ini kebetulan kolamnya ini dibuat oleh Mr. Arta, kawan kita juga nih, Arta Koi. Ya, teman-teman bisa lihat, saya suka sekali setiap saya ke satu kolam, dan meskipun itu kolam bukan buatan Blast, tapi saya tuh yang apresiasi sekali lagi bukan masalah bagus atau jeleknya, tapi kelihatan sekali seorang kontraktor kolam membuat kolamnya dengan sepenuh hati atau enggak, itu kelihatan dari hasilnya. Betul. Nah, teman-teman bisa lihat, ini konsepnya minimalis dipadu dengan tanaman-tanaman yang sintetik ya. Jadi ini tanaman plastik, tapi manis sekali. Finishing air terjunnya dibungkus dengan boot kayu, panel air terjunnya itu list bibirnya juga saya lihat itu bisa granit, bisa marmer. Kelihatan ini profesional. Jadi ini kawan kita Mas Arta ini juga udah termasuk malang melintang di dunia kontraktor koi, itu sangat bagus sekali. Nah, speknya filter juga sekilas aja saya jelaskan. Jadi ini menggunakan RDF, kebetulan habis flashing nih, nge-flash. Itu unit RDF-nya itu KC30. KC30. Ya, komposisi filternya ini yang agak besar sekali. Jadi ini 1:1 dengan kolam. Ya, dan filter ini isinya semuanya medianya biokristal, biologisnya dengan satu unit RDF KC30. Nanti sepanjang ini ya Pak. Sepanjang ini yang saya tadi jalan ini filter semua nih sampai sana nih. Ya, cuman bukanya agak berat ya. Jadi kita memang nggak mau bahas kolamnya karena memang kolamnya bukan buatan Blast, tapi saya sangat apresiasi sekali. Arta Koi sangat profesional sekali. Tapi kebetulan ikannya memang ini dari Blast semua. Saat ini partai pertama ada 9 ekor. Nah, teman-teman, kedalaman kolam ini sebetulnya agak sedikit kedalaman, 185 cm. Hampir 2 meter dengan ukuran segini ya. Makanya ikannya masih 35-40 BU, jadi kelihatan kecil. Semoga nanti mau naik keluar ya. Jadi ini uniknya kolam ini semuanya isinya jenis tanco. Diisi tanco semua. Nanti sebentar, tadi udah ada yang mau naik-naik. Jadi teman-teman sekali lagi sekalian saya edukasi. Ini kolam baru, running juga kurang lebih sebulanan. Ya itu udah mulai naik tuh tanco soanya, tuh kelihatan nggak tuh? Tanco koapu, tanco beniku monriu, tanco soa juga, ada tanco susui, ada tanco ochiba, ada tanco kawarimono, ada yang macam-macam. Tapi intinya adalah bahwa satu kolam ini beliau kepengen jenisnya tanco semua. Itu yang seru, dan ini jujur juga baru pertama kita punya customer yang request ikannya di kolam kepengennya jenis tanco semua. Unik seperti juga itu ini, ya, unik juga ini. Nah, jadi saya jelaskan dulu sekilas teman-teman, kalau ikan baru itu meskipun di kita sudah melalui proses karantina, nanti sebelum kirim video karantinanya tunjukin ke teman-teman. Jadi meskipun langsung masuk kolam, tapi sebelumnya di tempat kita udah dikarantina lebih dulu. Dan ini kolam kosong. Awalnya kosong, jadi dia steril, tidak ada bakteri dari ikan lain atau kolam lain, makanya kita berani masukin ke kolam langsung seperti itu. Nah, next ikan gimana Pak kalau nambah lagi? Kalau ikannya satu sumber lagi dari Blast, saya masih berani langsung masuk kolam. Tapi kalau bukan berarti harus beli di Blast, enggak ya, sekali lagi ini untuk edukasi ya teman-teman ya. Tapi kalau beliau nanti ambil ikan dari dealer lain, dari farm lain, saran saya tetap di karantina, jangan langsung masuk kolam seperti ini, seperti itu ya. Nah, teman-teman, tanco ini adalah sebetulnya hampir semua varieti ikan itu punya jenis tanconya. Contohnya kohaku, dia punya tanco kohaku. Soa, dia punya tanco soa. Kemudian sanke, ada juga tanco sanke. Kemudian asagi, tanco asagi ada, tanco susui ada. Ya intinya hampir semua varieti koi ini ada jenis tanconya. Nah, beliau kepengen satu kolamnya ini full jenisnya tanco semua. Ya. Nah, kalau ngelihat kapasitasnya sebetulnya kolam ini dengan kedalaman 1,85 meter, ini panjang kayaknya sekitar 3 meteran, kurang dikit, lebarnya ini kayaknya 2 meteran. Sebetulnya ini bisa nampung dengan kapasitas filter ya. Jadi kalau kita ngitung volume kolam itu kolam plus filter. Ya, ini sebetulnya bisa sampai 30 ekor. Lumayan. Ya, tapi kayaknya beliau nanti mau isi 18. Itu dengan size berapa itu kok? Antara 35 sampai 40 BU saat ini. Nanti foto-foto ikannya juga kamu tayangin ya, biar teman-teman ngerti jenis tanconya apa aja.
7 ekor import, yang 2 ekor lokal. Nah, jadi sebetulnya buat teman-teman yang kadang masih takut ikan lokal campur ikan import dan lain segala macam, yang penting asal treatment dan karantinanya disiplin, itu sebetulnya nggak ada problem. Jadi kapan kita akan bahas lah, kadang kan orang ada yang image-nya takut ikan lokal bawa penyakit, ikan lokal bla 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 bla. Bukan penyakitnya, bukan apa-apanya teman-teman, tapi treatmentnya dan karantinanya dan habitat sebelumnya ini seperti apa dulu nih ikan lokalnya. Itu yang lebih penting lagi teman-teman. Tuh tancosoanya ini yang paling gede nih, kayaknya udah kelewat ini 40 up nih. Karena waktu customer sudah deal, di kita kan memang kalau ikan deal bisa keeping sampai sebulan gratis. Nah ini udah kita keepingin dan ini rata-rata sekarang size-nya udah nambah. Mungkin sekarang yang paling kecil kayaknya 35 BU kayaknya. Ya, nah kolam ini juga speknya ini spek yang cukup high tech teman-teman, karena untuk backwash-nya rutin nggak perlu karena ada RDF. Nah, nanti kalau sudah mulai makan ini ada auto feeder. Ya, auto feeder ini nanti makanan setiap berapa menit di setel, keluar berapa banyak segala macem, itu nanti dia akan keluar sendiri. Nah, sekali lagi teman-teman, ini ikan baru, sudah karantina, kolam baru, spek filter bagus, pakai RDF, air bagus, tetap jangan langsung kasih makan ya. Tunggu dulu sekitar 3 harian, kalau mau aman ya 5 harian ke depan. Kalau nanti pergerakannya ini kan kelihatan nih masih naik, stres, turun lagi. Betul. Kalau ketemu orang pun dia ketemu juga orang lihat bayangan masih takut ngumpet. Karena ini ikan intinya baru nyampe pagi tadi. Jadi dia masih adaptasi, dan saya selalu bilang kasih waktu, sabar sampai dia benar-benar stresnya ini hilang, baru kita kasih makan. Saya berkali-kali bahas kan, ikan stres itu, ikan baru datang, ikan sehabis karantina, kolam baru, ikan stres itu ketahanan tubuhnya lemah. Paham ya teman-teman ya? Ketahanan tubuh lemah, kita kasih pakan, amoniak naik, bisa jadi masalah. Jadi bukan salah ikannya atau salah kolamnya, atau nanti yang bilang Pak, koi itu sulit sering mati. Sebetulnya treatmentnya atau penanganannya yang tidak tepat, seperti itu. Saat ini 9 ekor teman-teman, saya kalau nggak salah ingat itu tancosoanya 2, tanco kohaku 2, tancosoanya 3, tancosoa 3, tanco kohaku 2, tanco susui 1, tanco kawarimono 1, tanco ochiba 1, yang satu tanco apa ya? Bentar saya lupa, nanti kita lihat catatan sama gambarnya. Pokoknya seingat saya ini ada 9. Ya, tanco kohaku 2, tanco sowa 2, tanco kawarimono, tanco susui, tanco benikumon ryu. Ya, ada juga yang satu lagi apa ya, saya lupa lah. Pokoknya 9 lah. Nanti gambar dan fotonya kita kirim aja biar teman-teman ngelihat. Unik. Ini emang agak keruh karena tadi kita... Oh ya, saya juga mau kasih lihat Pak, ini airnya kok agak berkabut. Tadi barusan kita kasih treatment clay. Nah, clay itu sebetulnya vitamin, mineral untuk air, supaya juga kualitas airnya ini lebih bagus. Kalau kualitas lebih bagus, ikan baru cepat recovery, cepat nggak stres, seperti itu. Teorinya sebetulnya sederhana aja. Itu setiap kolam barukah atau ada treatment tiap bulan? Sebetulnya 3 bulan, kolam lama pun di Blast pun kan kita juga udah pernah buatkan videonya ya. Setiap 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali. Kalau yang paling cepat kita selalu treatment kasih clay juga. Intinya ini sifatnya clay itu herbal. Clay itu bukan kimia. Jadi mau dikasih treatment lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali itu nggak ada masalah. Itu wah keren asik ya. Nah ini nanti teman-teman mungkin harusnya sih ya beberapa hari lagi ikannya pasti udah stabil, udah nggak stres, dia muncul di permukaan, dan nanti kalau pas feeding, pas makan keren nih, tanco semua nih muncul di ke permukaan. Ya saya masih punya PR 9 ekor lagi, beliau kepengen nambah 9 lagi. Tapi kayaknya yang 2 ini kepengen yang polos, karena agak sulit. Satu, cari tanco ogon, itu sulit. Jadi Yamabuki ogon yang kuning emas itu, tapi yang tanco. Kita punya tapi yang normal, yang ibaratnya yang polos. Yang kedua benigoi. Benigoi yang merah itu. Nah itu juga untuk cari jenis tanconya sulit. Gitu. Ada tapi mungkin rare sekali atau langka sekali teman-teman. Ikannya ini juga harganya lumayan nih. Ya 9 ekor dengan unit RDF-nya sudah mahal ikannya. Nah kan, jadi sekali lagi teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat ikan, kolam, spek dan lain-lain itu memang tergantung dari masing-masing customer. Tapi kalau memang customer budgetnya ada dan memang suka, sebetulnya mahal murah itu nggak bisa jadi patokan. Seperti itu. Nah nanti kita akan berikutnya update lagi ke sini, mungkin ikannya udah mulai feeding, sudah mulai makan. Yang penting tadi saya sharingkan bahwa kolam ini konsep minimalis,
dikombinasi dengan tanaman sintetik natural supaya kesannya nggak gersang, ya bagus sekali juga. Peletakan tanamannya di sekeliling kolamnya saja, dan ikannya saat ini baru diisi 9 ekor jenis tanco semua. Ya, nanti berikutnya kita akan update lagi, akan ditambah ikan jenis apa. Yang penting tadi teman-teman ambil pelajarannya ya, ikan baru masuk, karantina dulu, jangan langsung kasih makan, jaga kualitas air, sabar dan segala macam. Ini pakai sealer juga nih. Ya, dah sealer ini juga nanti kapan-kapan deh kita akan buatkan vlognya apa-apa aja yang harus dilakukan kalau kolam menggunakan sealer dan segala macam. Intinya penyesuaian sealer pun itu dulu saya juga udah ajarkan ke customer ini bertahap nuruninya. Jangan langsung disetel paling dingin 22-20, nanti ikan malah kolap. Jadi suhu normalnya kolam ini misalkan 29. Ya sealer waktu awal 29 dulu. Ini saya kasih bocoran sekilasnya lah ya. Minggu depan turunin 1 derajat. 28. Minggu depannya lagi turunin 27, 26 sampai angka yang mau dikejar. Tapi biasanya saya menyarankan antara range-nya 24 sampai 27. Udah, itu udah cukup banget. Karena kalau terlalu dingin takutnya wet spot rawan, jamur rawan, begitu air kurang bersih sedikit, dia juga lebih rawan untuk bisa kena penyakit atau macam-macam. Seperti itu. Nah, mungkin kali ini kita bahas cukup sampai di sini. Semoga teman-teman dengan apa yang kita sajikan ini bisa dapat manfaat positif dan bisa dapat edukasinya dan hiburannya. Dan ini adalah kolam yang salah satu yang saya temuin yang unik, karena jenis varietinya kepengennya beliau tanco semua. Kreatif juga nih beliau ini, karena ya dia pengen koleksinya ini lain dari yang lain. Kadang kan kolam itu udah banyak kohaku, soa apa kan umum ya. Ini pokoknya intinya khusus tanco seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kita masih ada agenda lagi. Mesti cek project yang di Tangerang juga ada. Yang di rumah baru ini kita belum upload sampai sekarang karena memang kolamnya belum running. Tadi kita ke sana info dengan kontraktornya juga masih finishing areanya. Nanti besok kita update di Jakarta ada 2 proyek yang sudah berjalan. 2 proyek sedang on the way. Jadi ini Jakarta ini cukup banyak sekali. PR saya sampai akhir tahun ini cukup banyak. Yang pasti saksikan terus video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Yeah, let's go. New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is that believe I'm gonna make it to the top. Cause I never stop, my own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe. And you will succeed, put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe. And you will succeed, put the hours in, and you're bound to win.